suami harus mengatakan, berhenti kamu berteman dengan orang-orang itu. Berani, tegas. Seorang ayah harus mengatakan, nak, siapa itu? Nggak boleh kamu dibonceng sama laki-laki. Harus mengatakan itu seorang ayah. Seorang ibu harus mengatakan, nak, pakai jilbabmu. Itulah cara mengakhlakkan anak Gen Z, ibu-ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, bicara, ngobrol, buka percakapan. Jangan sibuk dengan handphone sendiri, jangan sibuk dengan kegiatan sendiri. Suatu saat ada kejadian yang naudzubillah terjadi pada anak, Anda akan merasakan kecewa. Apa yang tadi saya ceritakan itu Bapak Ibu sekalian, hanya kejadian kecil dari semua yang terjadi yang saya tahu. Banyak lebih berbahaya Bapak Ibu sekalian. Dan ini kejadian, hal yang hari ini kita lewati, hal yang hari ini kita saksikan, itu semua terjadi bahkan di kampung-kampung, di desa-desa. Sampai kapan Pak? Iya, saya mau nanya, sampai kapan? Iya. Kita sholat lalu istri kita tidak. Sampai kapan Bu anak kita dibiarkan tidak pakai jilbab? Sampai kapan? Sampai hamil di luar nikah? Sampai kapan kita bilang boleh jalan sama pacar? Sampai kapan? Sampai nanti hamil di luar nikah? Ya. Ahlan, ya, masya Allah. Ustaz Muzayyin, ahlan. Fadal Ustaz, fadal. Ya, silakan Ustaz, masya Allah. Ustaz Muzayyin, ahlan, masya Allah. Makasih sudah datang Ustaz. Beliau ini saudara saya, sahabat saya. Ustaz Muzayyin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Ustaz, masya Allah. Ahlan Ustaz, disapa beliau. Terima kasih sudah datang Ustaz. Ya, kalau pernah lihat balehonya di Sinjai, ya ini orangnya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau hadir hari ini untuk ikut mendengarkan kajian juga, masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Maka apa tugas pertama kita terhadap generasi Gen Z ini Pak? Ngobrol, peka, ajak pada kebaikan. Jangan pernah bilang kata-kata seperti ini. Ibu, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh ada lagi kata-kata kita seperti ini. Nanti anakku sadar sendiri. Biar mi dulu Ustaz, masih muda. Nanti dia akan sadar sendiri. Nanti ada waktunya. Kata-kata inilah yang tadi membuat Pak Kapten itu menangis. Ustadz, seandainya ketika saya sebelum berlayar, saya jaga baik-baik istri saya dan anak-anak saya biarkan dia bebas, saya titipkan dia uang, saya tidak jaga. Apa yang terjadi? Selingkuh. Di mana? Di rumah sendiri Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi dengan seorang yang direktur bank 35 tahun di sebuah bank konvensional di Jakarta, yang tadi saya cerita jamaah saya di Pondok Indah. Apa yang terjadi dengan dia? Anak cuma satu, perempuan, dokter, hamil di luar nikah. Sampai kapan kita akan mengatakan nanti dia akan sadar sendiri? Maka tadi saya katakan Bu, menjadi orang baik itu gampang, tapi mengajak pada kebaikan itu yang susah. Dan orang yang paling berhak Anda jaga, Anda ajak pada kebaikan, Anda ajak pada ketaatan, siapa Bapak Ibu sekalian? Anak kita. Siapa orang yang paling layak untuk kita perhatikan, untuk kita jaga? Siapa? Istri kita, suami kita. Iya. Gen Z ini Bapak Ibu sekalian mau diajak ngopi. Kenapa follower saya banyak anak muda? Karena saya selalu siapkan waktu mendengar. Iya. Saya siapkan waktu mendengar ceritanya. Coba guru-guru kepala sekolah, yang mohon maaf, yang berprofesi sebagai guru ngaji, guru di SMA 2, di SMA 1, dimanapun, coba boleh diangkat tangannya. Saya mau lihat guru, ada guru di sini. Ibu guru, terima kasih Ibu guru. Guru Ustadz, guru Ki. Pak, jangan terlalu banyak bicara. Di kelas saja kita bicara. Kalau ngobrol sama anak muda itu, bagaimana kabar dek? Apa yang hari ini kau rasakan? Biar dia cerita. Pendidikan terbaik Pak hari ini adalah belajar mendengar. Iya. Kalau ada orang yang ingin jadi pemimpin di sebuah kabupaten, sebuah kota, sebuah provinsi, jangan banyak bicara, sambutan sedikit saja. Iya. Setelah itu dengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat. Catat. Setelah Anda catat, evaluasi. Cari solusi, kerjakan. Dengar,
Iya, subhanallah, ini ayat Quran. Bukan dari saya Bapak Ibu sekalian. Allah yang berfirman ini. Iya, kita tidak pernah mau mengajari Bapak Ibu sesuatu yang salah, tidak. Iya. Tetapi Quranlah yang mengatakan, iya, qalu sami'na wa ata'na. Quran mengatakan kami dengar, kami taat. Enggak ada kami bicara, kami taat. Iya. Coba lihat ayatnya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Al-Baqarah 285. Ayat favorit Nabi sebelum tidur. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Yang kata Nabi, siapa yang baca dua ayat terakhir ini sebelum tidur, tercatatkan seperti membaca Al-Quran semalaman penuh. Lihat ayatnya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Para rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya. Mir rabbihi wal mu'minun. Dari Allah dan kepada orang-orang beriman. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Perhatikan. Iya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu. Kami tidak membedakan mereka. Baina ahadim min rusulih. Antara satu orang dengan rasulnya tidak dibedakan. Rasul pun dari manusia. Lalu apa yang dikatakan mereka orang beriman ini? Wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya kasih tahu Ustadz cara terbaik mendidik anak? Kasih satu kata pertanyaan, sisanya biar dia yang bicara. Sisanya biarkan dia. Gen Z ini Bapak Ibu sekalian, akhlak dan ibadahnya tergantung isi hatinya. Anda nggak akan pernah bisa nyuruh anak-anak SMA sholat kalau Anda tidak selesai mendengarkan apa yang dia suka. Dia suka TikTok. Kenapa dia suka TikTok? Apa yang membuat dia suka sama TikTok? Gini-gini Bapak Ibu sekalian, saya di TikTok 700.000 follower saya. Boleh dicek di TikTok Pak. Iya. Di Instagram 83.000 Pak. Iya. YouTube saya 4 juta orang. Kalau dibuka rata-rata yang nonton usia 15 sampai 25 tahun. Ustadz Muzain sudah tidak ikut di situ. Sudah terlalu tua. Rata-rata Ustadz seperti itu. Kenapa Ustadz? Karena saya kalau duduk sama mereka saya dengar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, gini-gini Ustadznya Rizky Bilar ini, begini-begini, Ustadznya Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Coba buka IG-nya Atta Halilintar, lihat dia follow gak IG saya, bahkan dia komentar. Berapa kali saya isi acaranya Atta dengan Aurel. Begini-begini jeleknya. Walaupun saya bukan calon Bupati Sinjai. Tapi mohon maaf Ustaz, kalau di Jakarta saya lebih dikenal. Masya Allah. Ya ini gak enak kita sama calon Bupati Sinjai ini, sahabat saya ini, Ustaz Zain, Masya Allah. Ya walaupun antum calon Bupati Ustaz, saya lebih dikenal kalau di Jakarta. Kenapa saya bisa masuk ke artis? Kenapa saya bisa masuk ke anak muda? Karena kalau kita duduk, saya biarin dia ngobrol. Biar dia cerita Pak. Bapak Ibu, guru, kalau ngajar itu di kelas. Kalau di luar Ibu kasih ceramah lagi, mohon maaf, tak lewat-lewat Ibu. Di luar itu Ibu dengar. Apa masalah tak nak? Biar dia cerita. Bu, saya tidak suka kalau kita mengajar. Wih, ternyata masalah besarnya anak, dia tidak suka gurunya mengajar. Kenapa kamu tidak suka saya mengajar? Ibu kalau mengajar terlalu serius, tidak ada canda-candanya. Maka besok Ibu mengajar, bikin pantun. Burung elang, burung cendrawasih. Ya, bikin pantun gitu. Cari. Ibu dibilang, saya tidak suka Ibu mengajar. Bu, apa yang Ibu mau sampaikan? Kalau isi hatinya anak murid sudah bilang, saya tidak suka Bapak mengajar. Pak Kepala Sekolah mau ajar apa kalau orang baru lihat Bapak, orang sudah tidak suka Pak? Apa yang kita bisa sampaikan pada orang yang membenci kita? Nothing. Tidak mungkin ada yang masuk. Mohon maaf, ini termasuk pada anak kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Ada 4 anak yang kita punya, atau ada 5 anak. Terus
Terus kita mau dikte dia, nah kamu jadi ustadz. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ayah saya, ya, subhanallah, ya, ayah saya ini yang membuat saya hadir hari ini, ayah saya Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya ada jadwal di Makassar tanggal ini. Besok saya ke Kendari, ceramah di KPU-nya Sulawesi Tenggara, KPU Sultra. Saya datang ke sini Bapak Ibu sekalian karena saya diundang anak-anak Rohis. Anak Rohis SMA ini berani sekali mengundang saya. Masya Allah. Iya. Takbir. Hebat kalian. Justru karena kalian undang, saya jadikan pertimbangan. Makanya waktu dia undang, ada sekitar 3 minggu itu undangan, saya belum ACC Pak, karena ada jadwal saya. Tapi tiba-tiba ayah saya menelpon. Kata ayah saya, iya, kapan kamu jenguk nenek ke Sinjai? Nah, nenek saya orang Sere, ibunya ayah saya yang alhamdulillah tahun lalu saya temani haji. Ayah saya lahir di sini Bapak Ibu. Ini kampungnya bapak saya. Iya. Tadi saya sebelum masuk sini ada disaksikan kepala sekolah, saya video call sama bapak saya di dalam. Iya. Saya Bapak Ibu sekalian hadir ke sini, saya bakti sama orang tua, khususnya ayah saya. Dan saya menjadikan beliau sebagai, iya, contoh luar biasa dalam menuntut ilmu. Dia anak Sere, SMP-nya Bekeru Pak, SMA-nya SMA 1 Sinjai, lulus di Unhas beasiswa, S1, S2, S3, S3 di Malaysia, di UTM Johor. Ya. Dan lucunya ketika ayah saya lagi S3, saya sudah mau S2. Terlambat kasihan sekolah. Tapi alhamdulillah dari Sere dia mengharumkan nama Sere, Kabupaten Sinjai. Karena ayah saya alhamdulillah terakhir jadi Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar. Ya. Alumni terbaik Unhas dan seterusnya. Jurusannya tidak main-main. Ayah saya itu jurusannya teknik mesin energi terbarukan. Ya. Jurusan ayah saya. Anak-anaknya, ya, kami 8 bersaudara Pak. Saya anak pertama. Semua adik saya, iya, saya, adik saya, semuanya, ini semuanya sekolah di pesantren. Iya. Alhamdulillah 5 dari kami penghafal Quran, iya. 3 dari kami sudah di luar negeri, iya. 4 dari kami sudah di luar negeri. Iya. Walaupun tidak ada yang ikut bapak dari teknik mesin, tapi alhamdulillah kami tidak pernah diintervensi harus jadi alumni teknik juga. Kesadaran yang membuat kita melihat kita mau jadi apa. Ya. Kalau anak ustadz, anaknya harus jadi ustadz, tidak bisa dipaksakan Pak. Kalau dia suka komputer, ajak dia komputer. Kalau dia suka mesin, ajak dia mesin. Dia mau jadi polisi, sekolahkan polisi. Dia mau jadi tentara, tidak apa-apa jadi tentara. Mau jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Hari ini kesalahan terbesar pendidikan terhadap generasi Z adalah memaksakan setiap apa yang dimau orang tua Pak. Guru jangan pernah intervensi anak-anak. Bahkan kalau dia main bola di halaman sekolah Pak, biarkan. Ya. Mohon maaf Pak, siapa manusia paling terkenal sekarang di bumi? Namanya Cristiano Ronaldo. 1 miliar followernya. Siapa dia? Pemain bola Ustaz. Arab Saudi bayar dia Bapak Ibu sekalian. Iya. Per detik, per 1 detik 35 juta. 1 detiknya Cristiano Ronaldo 35 juta Pak. Itu baru gajinya di An-Nasr. Anda bisa bayangkan bagaimana endorsementnya dia. Kalau Anda tidak percaya, kemarin viral di YouTube, Mr. Beast bikin video. Semua orang bikin video. Kenapa? Karena Ronaldo bikin channel YouTube. Dia bikin channel YouTube Pak. 100.000 subscriber dia raih dalam 15 menit. 1 juta subscriber 8 jam. 10 juta hanya dalam 1 hari. Followernya di Instagram paling banyak sekarang 635 juta. Gara-gara apa? Main bola. Jangan pernah Pak remehkan anak-anak muda Pak. Kalau dia suka main bola, biar dia main bola Pak. Iya. Karena saya juga suka main bola Ustaz.
Jadi jangan dilarang. Apa yang salah dengan main bola? Lebih baik dia main bola daripada main game, Bu. Iya. Dia lebih bagus main bola di lapangan. Umi mau kemana nak? Mau main bola? Ah, pergi saja. Daripada dia depan HP terus. Iya. Apalagi kalau sudah depan laptop, apa depan HP terus HP-nya dibalik kayak gini. Kalau sudah seperti ini, yakin 90% main game. Kalau akhwat, kalau dia sudah balik HP-nya dari begini menjadi begini, yakin 90% drama Korea. Itu dulu Ustaz. Mengaku enggak? Mengaku? Akhwat mengaku? Siapa yang sudah pernah nonton drama Korea? Jujur, angkat tangan. Saya tidak akan menunggu dari depan, karena kalau dari depan ini ibu-ibu yang sudah tua-tua masih nonton drama Korea, keterlaluan, Bu. Jangan, Bu, ya. Insyaallah. Tapi akhwat-akhwat ini berhenti. Drama Korea membuat kamu masuk pada alam yang secara tidak sadar. Ini mohon maaf tentang drama Korea, sedikit tentang drama Korea. Saya pernah ngisi di Riau, Bapak Ibu sekalian. Tentang juga bagaimana membina anak-anak SMA dan seterusnya. Di salah satu sekolah terbaik di Riau. Waktu itu alhamdulillah saya bersama dengan Ari Untung dan teman-teman artis. Kita masuk ke sekolah-sekolah, programnya Pak Maheldi, ya, Pak Gubernur. Saya datang dengan teman-teman artis hijrah di sebuah sekolah. Saya ceramah, ya, Ari Untung yang jadi MC dan menyapa. Anda tahu ketika saya tanya siapa yang sudah nonton drama Korea, hampir semua yang mohon maaf murid angkat tangan, kecuali sedikit. Ini perempuan ya. Seketika kita tanya berapa episode, siapa yang sudah nonton lebih dari 50 episode? Banyak. 100 episode mulai kurang. 200 episode ada sekitar 10 orang. 200 episode. Lalu saya tanya, coba berdiri deh. Dia berdiri. Kamu betul 200 episode? Lebih Ustadz. Saya tanya, apa yang membuat kamu suka nonton drama Korea? Dia katakan, Ustadz, karena kalau saya nonton drama Korea, hilang pusing saya, hilang penat saya merasa nyaman depan laptop saya. Bahkan dia katakan, saya tidak bisa tidur Ustadz kecuali saya sudah nonton drama Korea. Itu jadi habit. Stresnya lagi, dengar baik-baik Ibu, hati-hati. Ini kecanduan drama Korea bahaya sekali. Stresnya lagi, dia bilang seperti ini, ya, Ustadz, saya kalau sholat, ya, itu mukanya pemain drama Korea masuk dalam sholat. Saya bilang la ilaha illallah. Sholat, ya, hati-hati, tobat memang, astagfirullah, istighfar dulu semua, astagfirullah, berdoa sama kita. Coba, saya sholat Ustaz, kata dia, saya sholat yang saya bayang drama Korea. Anda bisa bayangkan. Kalau anak laki-laki sebaliknya, dia game candunya. Anak laki-laki itu nonton 10% Pak, gamenya ini Pak. Dan saya pernah temukan di Jakarta, anak, mohon maaf Pak, kecanduan game online, lama-lama jadi judi online, lama-lama narkoba. Bayangkan, game online, judi online, narkoba. Dari mana dia kenal narkoba? Dari orang yang mengajak dia main judi online. Dari mana dia main judi online? Dari orang yang ajak dia game online. Hati-hati Pak, game biasa, ya, handphone ini game biasa jauh lebih baik, ya. Anda lebih bagus belikan dia, mohon maaf ini, PlayStation daripada dia pakai online, ya. Tapi PlayStation juga bahaya, harus dicek, ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tanya, Ustadz, saya kasih dia main PlayStation 1 jam, saya bilang jauh lebih baik Pak, daripada Bapak biarkan dia main di HP-nya game online. Dia kenal orang yang dia tidak kenal, kita juga tidak kenal. Karena game online itu, Bapak Ibu sekalian perhatikan, game online itu anak Anda main, temannya di Paris, temannya di Eropa, temannya di Cina. Game online, sekali dia masuk pakai akun, dia punya teman di akun lain, yang mana orang-orang itu dia tidak kenal. Lama-lama dia chat, minta nomor WA, tukar-tukar DM Instagram, inbox di Facebook, ya, atau chat di TikTok. Lama-lama mengajak judi, lama-lama mulai pakai uang. Tadinya game online gratis, masuk pada game online yang bayar,
10.000, 20.000, 50.000. Naik lagi pada judi online. Naik lagi pada apa? Narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak artis kena seperti itu dari judi online. Saya tidak usah sebutkan namanya. Karena saya selalu sebutkan namanya, Anda pasti kenal. Ada seorang artis yang sudah bolak-balik narkoba, penjara. Istrinya sekarang sudah hijrah, dia masih di penjara. Pernah minum narkoba, ditangkap, keluar lagi, ditangkap lagi. Istrinya sudah hijrah. Saya tidak usah sebutkan namanya. Kalau saya sebut namanya pasti kena, pasti pada tahu semua. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian.